Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang linguistik dan subdisiplinnya. Sebelum itu, mari perkenalan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Fatimah Azhara dengan NIM 24101162200113. Saya Muhammad Husnul Yakin dengan NEM 24101163100012. Saya Muhammad Halim dengan NIM 24101163100026. Saya Nur Alifa Mianda dengan NIM 24101162200035. Saya Sudara Apia, NIM saya 24101116320013. Perkenalkan, nama saya Nelda Aura. NIM saya adalah 24101162200029. Saya Nur Hidayah dengan NIM 24111162200020. Perkenalkan, nama saya Nur Bedi dengan NIM 24101162200016. Linguistik dan subdisiplinnya. Linguistik dapat dianalisis dari berbagai segi. Yang pertama, dilihat dari segi pembidangnya. Yang kedua, dilihat dari segi telaahnya. Yang ketiga, dilihat dari segi pendekatan objeknya. Yang keempat, dilihat dari segi tautannya dengan ilmu lain. Yang kelima, dilihat dari segi penerapannya. Yang pertama, linguistik dari segi pembidangnya. Ada linguistik umum dan linguistik terapan. Linguistik umum merumuskan bahasa manusia yang bersifat alamiah dengan memberikan gambaran secara umum tentang bahasa sehingga menghasilkan bahasa secara umum. Linguistik umum memberikan gambaran seluk-beluk bahasa yang menghasilkan teori kebahasaan dan memberikan informasi umum mengenai teori, prosedur kerja, dan paham-paham yang berkembang dalam linguistik. Linguistik terapan. Linguistik terapan merupakan ilmu yang berusaha menerapkan hasil penelitian dalam bidang linguistik untuk keperluan praktis. Alat pemecah permasalahannya berkaitan dengan bahasa. Linguistik ini membantu memecahkan masalah kebahasaan di dunia nyata. Contohnya seperti yang pertama, membuat kamus yang lebih mudah, akurat, dan mudah dipahami. 2. Mengembangkan metode pengajaran bahasa yang lebih efektif. Yang ketiga, menerjemahkan teks yang lebih akurat. Yang keempat, melestarikan bahasa daerah yang terancam punah. Selanjutnya, dilihat dari sifat telaahnya, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro memiliki sifat yang lebih sempit. Bahasa dipandang sebagai karena lebih mengacu pada struktur internalnya, misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Contohnya, pemahaman tentang fonologi membantu kita memahami variasi dialek dan bagaimana bahasa berubah seiring waktu. Sementara pemahaman tentang sintaksis dapat membantu kita memahami bagaimana makna konstruksi dalam kalimat dan bagaimana kalimat dapat diinterpretasikan secara berbeda dalam konteks sosial yang berbeda. Dengan demikian, linguistik mikro dan makro saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang bahasa dan fungsinya. Teman-teman, masih ingat dengan linguistik makro? Linguistik makro adalah cara kita melihat bahasa dari sudut pandang yang lebih besar. Tidak hanya berfokus pada tata bahasa dan kosakata, melainkan juga bagaimana bahasa berinteraksi dengan budaya dan masyarakat sekitarnya, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, dan neurolinguistik.
Dilihat berdasarkan pendekatan objek, ada linguistik deskriptif, historis, kontrasif, sinkronis, dan diakronis. Linguistik deskriptif adalah pendekatan dalam studi bahasa yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bahasa sebagaimana adanya tanpa mengubah atau menilai apakah penggunaannya benar atau salah. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menjalankan analisis linguistik deskriptif seperti penggunaan data, pengamatan dan dokumentasi, identitas elemen bahasa, deskripsi sistematis, analisis konteks, dan non-prediktif. Di sini saya akan membahas tentang linguistik historis. Linguistik historis atau dapat juga kita sebut dengan komparatif linguistik. Linguistik ini membandingkan dua bahasa atau lebih, membandingkan dari masa ke masa. Perubahan ini seperti perubahan morfologis, sintaksis, perubahan fonologis, rekonstruksi bahasa, dan pengaruh bahasa lain. Dari linguistik ini, kita dapat mengetahui bagaimana faktor sejarah mempengaruhi perkembangan komunikasi manusia dan bagaimana evolusi bahasa dari masa ke masa. Perubahan ini bisa kita mendapatkan perbedaan dan persamaan antara bahasa dari masa ke masa. Berikutnya ada linguistik kontrastif, yaitu kajian linguistik yang membandingkan sistem linguistik dari dua bahasa yang untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, baik dari tingkat fonologis, morfologis, sintaksis. Untuk misalnya saat kita sedang meneliti bahasa Sunda, bahasa Jawa pada masa zaman Kerajaan Majapahit. Linguistik sinkronis menyelidiki bahasa pada waktu tertentu. Linguistik sinkronis tidak membandingkan bahasa dengan bahasa yang lain dan juga tidak membandingkan periode waktunya dengan periode waktu yang lain. Sifatnya horizontal, data, misalnya penelitian terhadap bahasa Gorontalo pada masa pendudukan Jepang. Lalu ada linguistik diakronis. Linguistik diakronis mempelajari tentang perkembangan dan perubahan bahasa dari waktu ke waktu, serta bersifat vertikal. Jadi, kita tidak hanya melihat bahasa dalam kondisi saat ini, tetapi juga bagaimana bahasa berubah serta berkembang seiring berjalannya waktu. Contohnya, pada kata telepon, dulu merujuk pada alat komunikasi, namun sekarang dapat merujuk pada komunikasi melalui aplikasi di gawai. Selanjutnya, dilihat dari tautannya dengan ilmu lain. Ada psikologi, sosiologi, dan antropologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pikiran dan bahasa. Ini seperti menggabungkan psikologi, ilmu tentang pikiran, dan linguistik, ilmu tentang bahasa. Untuk memahami bagaimana keduanya saling mempengaruhi, contohnya psikolinguistik mempelajari bagaimana anak-anak belajar bahasa dan bagaimana gangguan psikologis dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa seseorang. Berikutnya ada sosiologi. Sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sosial kemasyarakatan yang dikaitkan dengan kebahasaan, karena sosiologi mempelajari interaksi kemasyarakatan, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, kalau dari segi kebahasaan sosial linguistik ini bisa kita lihat dari perbedaan bahasanya yang bervariasi, baik itu bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Dayak, dan lain-lain. Antropolinguistik atau etnolinguistik adalah cabang ilmu yang menghubungkan antropologi atau ilmu tentang budaya dengan kebahasaan. Intinya, bidang ini mempelajari bagaimana bahasa dan kebudayaan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, antropolinguistik meneliti hubungan antara bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat dengan kebudayaan yang mereka miliki. Antropolinguistik memiliki perbedaan dengan etnolinguistik. Meskipun keduanya sama-sama mempelajari bahasa, etnolinguistik meneliti penggunaan bahasa pada komunitas satu kelompok budaya tertentu, sedangkan antropolinguistik meneliti bagaimana penggunaan bahasa membentuk masyarakat, praktik budaya, dan identitas. Contohnya seperti studi tentang bahasa tubuh dalam negosiasi, memahami bagaimana bahasa tubuh dapat memengaruhi hasil negosiasi. Kedua, contohnya yaitu pembuatan sistem penerjemahan mesin menggunakan linguistik komputasional untuk mengembangkan sistem penerjemahan yang akurat.
Dialektologi adalah cabang linguistik yang mempelajari variasi-variasi bahasa berdasarkan perbedaan geografis. Dalam kajian ini, dialektologi meneliti bagaimana bahasa di suatu wilayah tertentu berkembang menjadi beberapa dialek yang berbeda karena faktor geografi, sosial, sejarah, dan budaya. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai dialektologi. 1. Aspek geografis. Dialektologi fokus pada pengaruh letak geografis terhadap bahasa. 2. Perbandingan bahasa serumpun. Dialektologi juga mempelajari bahasa-bahasa yang berasal dari akar yang sama atau disebut bahasa serumpun. Bahasa-bahasa ini mungkin menunjukkan kemiripan dalam kosakata, tata bahasa atau fonologi, tetapi mengalami variasi berdasarkan lokasi. 3. Persamaan dan perbedaan. Dalam dialektologi, perbandingan antara dialek dilakukan untuk mencari persamaan dan perbedaan. 4. Pengaruh faktor sosial selain geografi. Dialektologi juga mempertimbangkan faktor sosial seperti kelas sosial, pendidikan, atau pekerjaan yang bisa mempengaruhi penggunaan bahasa di satu wilayah tertentu. 5. Pentingnya dialektologi. Dialektologi membantu dalam pelestarian bahasa-bahasa lokal dan dialek yang mungkin terancam punah karena dominasi bahasa standar atau bahasa global. Dengan mempelajari dialektologi, kita dapat memahami dinamika variasi bahasa dalam konteks geografis dan sosial, serta cara bahasa-bahasa tersebut saling mempengaruhi dan berkembang. Leksikologi. Leksikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan kosakata. Leksikologi memusatkan diri pada pemahaman tentang bentuk, sejarah munculnya kata dalam suatu bahasa, arti kata-kata dalam sebuah bahasa, serta pemakaian kata-kata dalam kehidupan sehari-hari. Leksikostatistik, juga dikenal sebagai glotoknologi, adalah ilmu yang mempelajari usia kata-kata sejak pertama kali ada dengan menggunakan rumus-rumus statistik, ilmu yang membantu menentukan bahasa asal atau bahasa proto dari berbagai bahasa. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.